Bapak, Ibu, dan para sedulur semuanya, Santos Sapi hadir lagi nggih, manusia yang setengah bule ini. Nanti diprotes lagi. Bule pret, bule hitam, bule preketek-preketek. Untuk hari ini saya kembali hadir dan resep kali ini saya akan membuat sifon. Tapi sifonnya itu sudah mulai dinyang-nyang ditawar-tawar nggih. Tidak menggunakan krim tartar karena nanti Bapak Ibu tidak tahu apa itu krim tartar. Kemudian kalau bisa diganti cuka, saya nggak makan cuka. Bisa diganti dengan jeruk nipis. Aduh, susah harus cari ke pasar. Banyak banget yang nawar-nawar. Kalau dengan saya nggak tahu kalau Bapak Ibu komentar di video orang lain sampai kayak gitu nggak sih. Kemudian kalau saya pakai telur sekian, aduh kebanyakan telurnya, dikurangin lagi telurnya. Makin lama makin botak saya kalau kayak gitu. Dan di menu kali ini sebenarnya ada cetakan khusus untuk membuat sifon. Tuh, kayak gini guys cetakannya. Tapi saya yakin Bapak Ibu banyak yang punya, tapi jauh lebih yang tidak punya di rumah cetakan sifon guys. Jadi saya akan menggunakan cetakan biasa, dioprek-oprek, mengurangi segala bahan-bahannya. Semoga ini jadi sifon yang enak nggih. Pokoknya saya nurut saja dengan Bapak Ibu yang tidak punya alat ini, tidak punya alat itu, tidak pengen bahan ini, tidak pengen bahan itu. Ini dikorting, disederhanakan. Semoga jadi sifon yang tetap endol. OTW capcus saja nggih, biar nggak kelamaan. Cus. Untuk membuat menu kali ini, pertama saya akan memasukkan santan. Ini santan 65 ml, masukkan dalam mangkok nggih, santan instan. Kemudian tambah minyak goreng. Ini minyak gorengnya sebanyak 4 sendok makan. 2 3 4. Langsung diublek-ublek. Kalau sudah rata seperti ini, langsung disisihkan saja. Berikutnya, saya membutuhkan sebanyak 50 gram tepung beras ketan atau kalau disendokin sekitar 3,5 sendok makan nggih. Kemudian tepung beras ketan putihnya ini ditambah dengan tepung terigu. Tepung terigunya juga sama sebanyak 50 gram. Ini kalau disendokin banyaknya sekitar 5 sendok makan. Dah. Ini diublek-ublek lagi. Pokoknya Bapak Ibu di hari ini dilarang protes nih, karena banyak banget nanti bekas yang harus dicuci. Mohon dimaklumi saja. Nih. Dah, ini udah nggak bisa dibedakan mana tepung terigu, mana tepung beras ketannya. Berarti udah tercampur rata, langsung dibuang lagi saja ini. Di resep kali ini, iyalah kok angel teman sih dibuka. Di resep kali ini saya juga memerlukan gula pasir. Ini gula pasirnya sebanyak 100 gram, 1 on. Dan kemudian gulanya saya blender. Tapi kalau tidak ada blender, ya nggak usah di blender. Gula pasir biasa saja. Ini kalau disendokin sebanyak 7 sendok makan. Tapi sendoknya seperes lebih sedikit, jangan yang sampai mundung-mundung kayak gitu. Nih. Selanjutnya, ini yang sering membuat saya diprotes adalah telur. Ini telurnya saya membutuhkan 4 butir. Nah kan, sudah ada yang protes lagi sambil manyun-manyun. 4 butir telur lah Pak Bu, nggak kebanyakan langge. Kalau bisa 1. Iyalah Gusti, kalau 1 butir telur mau dibikin bolu apa? Dibikin telur ceplok saja buat rebutan anak 4 orang udah habis kok nggih. Dan yang menyebalkan dari menu kali ini, kuning telur dan putih telurnya harus dipisah. Ini saya paling oneng banget nih kalau suruh misah-misahkan kayak gini. Ininya diganti. Bisa dilihat Bapak Ibu betapa odop lengopnya saya tuh. Kuning telurnya hancur semua. Tapi nggak apa-apa lah nggih. Sekarang ini saya singkirkan dulu. Sekarang kita konsentrasi ke putih telurnya. Ini saya beri garam saiprit. Kemudian saya beri vanili saiprit juga ini. Kebanyakan maning. Alah Bu. Kemudian ini dikocok. Ini kemudian sedikit demi sedikit gula pasirnya dimasukin nggih. Paling enggak jadi 3 kali memasukkan nanti. Ini gunakan kecepatan tertinggi Bapak Ibu.
air, dimasukkan semua gula pasirnya. Ini dikocok lagi menggunakan kecepatan tinggi. Setelah semua tercampur nanti baru masukkan kuning telurnya satu demi satu Pak Bu. Sekarang telurnya saya masukin sedikit demi sedikit. Sekarang saya masukkan santan yang sudah dicampur dengan minyak goreng tadi. Nih, masukkan semua. Kemudian ini dikocok dengan kecepatan paling rendah, tapi jangan lama-lama, sebentar saja. Dah, segitu saja. Sekarang akan saya masukkan campuran tepung terigu dengan beras ketan tadi, tepung beras ketan. Ini nanti diaduknya pun sebentar saja. Kalau nanti tidak rata, dikocok dengan spatula saja. Dah, saya nggak sampai setengah menit, mungkin cuma 10 detik ini langsung saya ublek-ublek lagi. Saya ngublek-ubleknya menggunakan centong nasi Pak Bu. Biar cepat, karena kalau menggunakan spatula itu kan kecil, lama. Saya nggak sabaran orangnya. Ini sekarang Bapak Ibu siapkan loyang nggih. Ini saya menggunakan loyang biasa saja. Ini tadi loyangnya sudah saya olesi minyak tipis-tipis banget. Kemudian saya lap lagi menggunakan tisu biar betul-betul tipis, nggak ketebelan. Dan sekarang ini akan langsung saya panggang. Ini saya panggang di suhu 140. Rencananya selama 30 menit menggunakan api bawah. Oke, kita cek kalau nanti ternyata 30 menit belum matang, ya ditambah lagi 5 menit kayak gitu. Sebentar lagi sifonnya akan matang. Jadi nanti setelah matang, berbeda dari kita membuat bolu seperti biasanya, nanti setelah matang bolunya justru akan saya balik, kemudian saya letakkan di atas botol kayak gini. Tujuannya supaya apa? Supaya bolunya tidak mimpes, karena kan tadi tepungnya cuman saibrit banget Pak Bu. Jadi harus dibalik supaya itunya, mengembangnya itu tetap bagus begitu. Ini bolunya sudah matang Bapak Ibu. Dan ini masih panas banget. Ini langsung akan saya balik, nggih. Semoga saja nggak tumplek. Ini sebenarnya kalau menggunakan cetakan sifon betulan nggak harus repot seperti ini. Jadi begitu matang bisa langsung dibalik, karena di bagian tepi cetakannya itu ada penyangganya. Tapi berhubung kita menggunakan cetakan yang seperti ini, ya kita harus pinter-pinter cari cara, nggih. Dan ini akan saya biarkan begini terus hingga sifonnya betul-betul dingin. Pokoknya sampai betul-betul dingin, sedingin sebeku hati seseorang yang ditinggal kawin sama pacarnya. Dan ini setelah 45 menit kemudian, ini di bagian tepinya sudah ngelotok-ngelotok, nggih, udah copot-copot kayak gitu. Semoga ini nanti tidak susah untuk nyopotnya, karena jujur tadi pas masih dibalik saya agak takut ini copot, kok jatuh kan merongos nanti sayang nggih. Untungnya nggak jatuh. Ini kalau dilihat dari tepiannya sih lembut banget Bapak Ibu. Sekarang akan saya buka lalu saya iris-iris saja nggih. Ini dia Bapak Ibu, hasil akhirnya cantik banget tuh. Kelihatan lembut mendul-mendul nggih. Ini tuh kalau dimakan ya pasti nyelekamin lah, wong pancen memang enak sekali. Ini adalah dari mana sih? Wedus. Ini memang enak sekali tuh. Tuh. Monggo dicoba Pak Bu. Ini murah meriah, modalnya cuman kalau untuk terigunya setengah on, kemudian tepung ketannya setengah on. Murah meriah pokoknya panganane santo. Sejujurnya hari ini saya ngantuk banget Bapak Ibu. Karena tadi malam
tetangga sebelah pada nonton bola, pada melung-melung, bengok-bengok, teriak-teriak kayak gitu. Gol! Alah, jam 2 pagi teriak-teriak. Kita mau domai, mau marah sama mereka ya nggak enak nih. Namanya juga tetangga. Tapi semoga kegantengan saya tidak luntur gara-gara baru tidur 1 jam. Ini langsung mau diicipi. Susah nampaknya kalau pakai kamera ini. Lembut banget. Ini kayak sifon-sifon yang dijual di supermarket, toko roti kayak gitu. Enak. Dan ini modalnya cuma sedikit. Oke. Nggak usah lama-lama lah reviewnya. Saya betul-betul nggak tahan lagi matanya. Habis ini mau tidur. Monggo dicoba saja Pak Bu. Ini enak versinya Santo Sapi murah meriah. Dan ini sudah di coating beberapa bahan saya hilangkan. Oke. Yang pun sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Gunakan masker kalau keluar rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.